Yang Mulia, pelan-pelan. Cepatlah. Yang Mulia, Anda pelan-pelan, hambamu tidak bisa mengejar. Saya sudah meninggalkan rumah dan bermeditasi selama 10 hari. Kalau tidak pulang, istri dan anak akan panik. Akhirnya sampai rumah. Sayang. Sudah 10 hari tidak bertemu, aku kangen sekali. Tolong. Keluar. Mesum. Sayang, ini aku suamimu. Gila, pergi sana. Baru 10 hari, istriku sudah tidak kenal aku. Kai kecil. Kamu sudah besar. Bro, kamu siapa? Aku kenal kamu nggak? Aku ayahmu, aku papa kandungmu. Jangan macam-macam, nanti aku lapor polisi. Di dadamu ada bekas luka. Waktu bayi, kakekmu tak sengaja melukaimu. Dia kok tahu? Kamu ikut ibumu dari kecil takut gelap. Usia 7 masih ngompol, 8 tahun masih pakai popok loh. Masa sih? Ulang tahunmu yang ke-8 minta bunga azalea di gunung itu aku panjat 2 jam untuk ambilkan buatmu. Jadi kamu beneran? Nah, aku beneran ayah kandungmu. Kamu 10 hari ini makan obat ajaib apa sampai tumbuh besar begini? Tubuh begini. Bokong bulat ini mirip aku. Jadi kau menyeberang ke dunia Siusian. Berlatih selama 10 hari lalu kembali. Betul. Kau bahkan mencapai level bijak dan tak tertandingi di seluruh dunia Siusian. Betul. Gila. Nak, jangan pergi, nak. Apa terjadi? Yang Mulia, kami lupa memberitahu Anda bahwa waktu di langit sehari sama dengan setahun di bumi. 10 tahun sudah berlalu di bumi. 10 tahun. Gak nyangka aku bertapa 10 hari tapi di bumi sudah lewat 10 tahun. Nah, kali ini ayah pulang bakal kasih kamu kasih sayang ayah yang selama ini kamu kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau gebet anak SMK ya gue malah suka kakaknya. Aku gak lihat dia. Lihat kamu yang kurus begitu berani kejar si W, kamu pikir kamu bisa? Mau gak aku kasih contoh biar tahu dia tuh seru banget. Xi. Lihat ini. Orang kayak dia ikutan acara olahraga sekolah. Memelukan sekali. Siapa bilang anakku tidak bisa ikut acara sekolah? Anakku bisa dengan mudah jadi juara 1 di sekolah kalian. Kapan kamu datang? Kalian siapa? Salam hormat, Tuan Muda. Tuan Muda, kami datang untuk mendukungmu. Gadis kecil, meremehkan anakku? Bagaimana kalau kita bertaruh, jika anakku jadi juara 1, kamu jadi pacarnya? Ya. Dia bisa menang juara 1. Apakah di sekolah kalian tentu saja tidak ada yang lebih baik? Ada orang yang lebih baik dari putraku? Chen Kai, dari mana kamu menemukan orang-orang gila ini? Kalau kamu bisa jadi juara, babi pun bisa terbang. Anak. Lihat baik-baik. Rubah suci, jaga mulutnya dengan benar untukku. Seperti wanita cerewet, mengganggu. Saya mengerti. Adek, dadamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Masih kurang sesuatu. Bos, aku mau melahirkan. Aku bakal jadi ibu. Cepat antar ke rumah sakit.
Jangan berisik. Pertandingan siap dimulai. Sudah siap semua belum? Semua sudah siap. Kali ini harus kasih dia pelajaran. Chen Kai, ada apa denganmu? Guru, bisakah saya mundur dari lomba? Nak, kita nggak mundur. Ada ayah yang bantu, kamu tinggal lari aja. Sampah tetap sampah. Seumur hidup hanya bisa mengikuti dari belakang. Bukankah kamu bilang dia bisa juara 1? Lihat penampilannya, kelihatannya butuh ambulans. Jangan buru-buru. Shengjun, Liaku. Kenapa mereka semua pingsan? Ini adalah anggur ilahi milikku. Bahkan dewa pun setelah minum bakal mabuk 3 hari 3 malam. Kalian para manusia, mencium saja sudah bisa mabuk beberapa hari. Chen Kai beraninya mencuri perhatian. Gak mau hidup ya? Dia mundur ke belakang. Dia ini orangnya, gak punya tulang, pengecut seperti ini. Kamu harap dia juara pertama? Seumur hidup gak mungkin. Anakku, selama ini ayah gak ada di sampingmu. Makanya kamu kurang percaya diri. Tenang. Ayah akan gantikan yang hilang. Ya ampun, ini bisa dilakukan manusia? Astaga! Itu bukan KAI kecilku? Chen Kai, kamu bisa lari secepat itu. Kamu sudah memecahkan rekor tercepat di sekolah kita. Apa? Aku memecahkan rekor? Chen Kai, makan apa hari ini? Kok bisa lari secepat itu? Bagaimana nih, menantu? Anakku sudah jadi yang pertama, kan? Saatnya menjalin cinta dengan anakku. Kapan aku setuju? Chen Kai, ayo tanding lagi dengan aku. Aku tak percaya kamu kalahin aku. Betul sekali. Lempar lembing itu keahlian besar kita. Bos kita kemarin dapat juara 1 sekota. Kamu berani coba nggak? Nggak berani. Aku cuma mau mundur aja. Siwe, lihat deh. Dia ini pecundang. Cuma cowok hebat kayak aku yang pantas buat kamu. Berani sok jago di depanku, cuma lempar lembing, mau tanding gaya apa? Kami siap. Pas Janggon But susah. Jangan takut. Bapak bantu ajar dia. Tanding lempar lembing lebih jauh. Chen Kai, kalau kamu kalah lagi, lain kali kalau ketemu Siwe, cepat pergi sejauh mungkin. Menang bagaimana? Terserah mau ngapain. Itu kata-katamu sendiri. Makan omongan sendiri susah loh. Chen Kai, kamu benar-benar bisa? Anak dari master ini, gak bisa? Mulai. Hari ini kalian akan lihat kekuatan saya. Sayangku. Wang He pantas menyandang gelar juara lempar lembing kota. Orang kuat seperti bos kita pantas mendapatkan 11 Yu, si tercantik di sekolah. Chen Kai, sampah masyarakat, hanya pantas menjilat sepatu bos kita. Chen Kai, apakah kamu tidak akan melanjutkan? Heagi. Saya tidak mengatakan saya ingin berkompetisi. Siapa bilang kita tidak bersaing? Tunjukkan pada mereka. Kakek, Janggon mengganggu saya. Dia melempar 50 meter. Bagaimana saya bisa bersaing sekarang? Kalau kau mengucapkan satu kata lagi, ayah akan memukulmu. Mulai.
Kecepatan angin 2, kelembaban 30%, target tepat sasaran. Aku berusaha keras. Kamu lempar lembing kemana? Chen Kai tak disangka sembunyikan semua lembing. Itu aku yang lempar. Lihat, inilah yang disebut kekuatan. Kenapa Kai kecil hari ini hebat sekali? Bukannya dia orang yang masuk rumahku? Kenapa dia mirip dengan suamiku? Baiklah, sekarang saya umumkan, pemenang pertandingan ini adalah Wang He. Sakit ya? Kita hancurkan UFO. Bagaimana bisa bilang dia yang menang? Di lokasi hanya ada lembing Wang He, tidak ada lembing Chen Kai, jadi Wang He adalah pemenangnya. Zampa. Kamu kalah. Waktunya melaksanakan taruhan. Apa itu? Lima ratus meter, ini 500 meter. Rekor dunia 100 meter, dia memecahkannya. Saya benar-benar yang melempar ini. Aku benar-benar berhasil melakukannya. Bro, kamu seperti kakakku sendiri. Panggil ayah. Yuhi, waktunya menepati janjimu. Zaman sekarang, mengandalkan tenaga tidak ada gunanya, yang penting uang. Betul, tenaga besar, lulus tetap kerja angkut barang. Chen Kai, jangan bangga dulu. Nanti akan kami bereskan, pergi. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Kembali ke sini. Lepaskan aku. Teman, jangan terburu-buru. Ayahnya pemegang saham sekolah, orang terkaya di Jinghai. Pukul dia, ayahnya tidak akan melepaskanmu. Ayahku menyumbang miliaran untuk sekolah ini. Satu panggilan bisa membuatmu dipecat. Masih berani ngomong. Ayah. Bro, bagaimana kamu punya foto kita bertiga? Kamu siapa? Sayang, kenapa kamu di sini? Dia suamimu menghilang 10 tahun. Tidak mungkin. Suamiku menghilang 10 tahun. Bagaimana mungkin seusia ini kamu siapa? Kenapa menyamar suamiku? Siapa yang menggertakkan aku? Ayah. Akhirnya kamu datang. Wang Tianba datang dia adalah orang terkaya di Jinghai kita telah meninggang dia masalah ini besar. Lihatlah dirimu yang pengecut ini, kamu sebenarnya mewarisi apa dariku? Dia cuma manusia biasa. Dia juga mengejar ibu. Apa? Orang tua berani mendekati istriku. Jangan emosi. Anak muda, kenapa balik lagi hubungan antara saya dan Kingya? Apakah kamu perlu ikut campur? Saya suaminya. Apa kau bilang? Pak Wang. Dia hanya mirip dengan suamiku saja. Tapi aku juga berharap Pak Wang bisa mengerti. 10 tahun, aku mencarinya. Hatiku tidak bisa menerima orang lain. Ternyata istriku masih mencintaiku. Ayah, dia mengataku. Berani sekali kamu, mengadu domba aku dan Kingya juga mengganggu anakku. Apa kamu tidak takut mati? Kenapa tidak mengganggu kamu dulu? Kamu sakit otak apa? Kamu ingin mengejar istriku? Lewati aku dulu, kita tanding. Membandingkan uang dengan siswa miskin sepertimu tindakan menindas. Karena ini acara olahraga sekolah. Mari kita adakan kompetisi olahraga. Kamu ingin berkompetisi di bidang apa? Adakan lomba lompat gala. Kalah, aku menenggelamkanmu ke dasar danau untuk memberi makan ikan. Bagaimana jika kamu kalah? Bagaimana ayahku bisa kalah? Dia seorang atlet saat muda. Kawan, jangan impulsif. Kamu tidak bisa mengalah. Bagaimana kalau kita bertaruh dan aku menang? Cium aku saja. Nah, perhatikan baik-baik.
4 meter. Orang biasa hanya bisa melompat paling banyak 2 meter, tetapi dia melompat 4 meter. NAK, denken lengen dan kaki kurus, apa yang akan dilakukan? Apakah ini sulit? Kutu-kutu di tubuh Santo ini bisa melompat lebih tinggi darinya. Tenanglah, kembali ke kelas. Guru di sini tidak akan melakukan apapun. Istri. Kamu pikirkan, dia akan mencium pipi kiriku nanti. Masih di pipi kanan. Kamu ini berani menggoda guru. Harus langsung dikeluarkan. Semangat, dukung kamu. Perhatikan baik-baik. Tidak perlu. Apakah tingginya cukup? Ini bagaimana mungkin? Saya tidak salah lihat, Ken. Dia seperti berjalan naik. Cukup atau belum? Cukup. Ayo turun, teman. Hebet. Bagaimana, istri? Menang. Mau cium aku ya? Teman, masih pelajar, jangan bercanda begitu. Nih, apa sih orang ini sebenarnya? Kamu kalah. Ini hanya trik mainan anak-anak. Kamu benar-benar mengira bisa serius? Kamu nggak mau mengaku kalah? Ayahku direktur di sekolah ini. Kalau bukan karena dia, kalian bisa tinggal di sekolah bagus ini. Masalah ini selesai. Sudahlah. Hari ini aku akan memukul kalian sampai keluar kotoran. Teman, jangan buat keributan lagi. Sayang. Diam. Teman, kalau kamu terus buat masalah, sekolah pun tak bisa melindungimu. Kali ini, demi istri saya. Saya lepaskan kalian. Lepaskan kami. Apakah saya akan melepaskan Anda? Ayah, tenang saja. Malam ini aku akan membuat kalian terkejut. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku harus pulang dan mengerjakan PR. Bukankah ini bintang sekolah kita? Baru datang sudah mau pergi? Aku cuma lewat saja. Kalau kamu tidak suka, aku bisa pergi sekarang. Sudah datang, tapi pergi, tidak menghargai orang lain? Aku juga sudah siapkan kejutan untukmu. Minumlah. Begitu banyak. Sebagai ketua OSIS, aku siapkan kejutan kecil untuk juara lomba sekolah kita. Lumayan, kan? Ngapain? Anak saya nggak bisa minum alkohol. Chen Kai, kamu udah sebesar ini, kok masih diatur ibu? Jangan-jangan ibu masih cuci popokmu juga. Bu, kita balik aja. Nah, balik apa? Orang suruh minum ya minum aja. Bro, ini satu meja penuh sama arak putih. Mau bikin aku mati ya? Panggil ayah. Ayah. Minum boleh, tapi aku punya 2 syarat. Bilang. Anakku minum sendirian, cari teman minum. Saya akan menemaninya. Baik. Kedua, jika kamu belum pernah minum dengan putraku, kamu harus memberikan posisi ketua OSIS kepada putraku. Setelah itu, panggil putraku abang dan panggil aku kakek. Zituyu. Ingat pesan ambulans terlebih dahulu. Hari ini, tidak biarkan kamu pergi sebelum perutmu bocor. Belum selesai. Nah, dengan ayah di sini, kamu hanya perlu minum. Sebanyak ini? Chen Kai bisa, ini minuman keras tinggi loh. Aku minum dulu. Hebat, bos. King ya. Wong hi pandai minum. Yakin Xiao Kai bisa? Ini. Tenang, aku bilang dia bisa. Dia pasti bisa. Giliranmu. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa minum ini. Tidak minum juga bisa. Sekarang merangkak lewat selangkanganku. Aku anggap kamu sudah minum. Tidak usah minum lagi, pulang. Apakah aku sudah menyuruhmu pergi? Ujiannya belum selesai. Minum atau merangkak? Ya, minum atau merangkak. Wang Hi, kalian teman, harusnya bercanda tidak sejauh ini. Maaf. Aku menakuti Chen Kai kita. Siapa yang tidak tahu, dia anak patuh yang nurut orang tuanya.
pulang saja. Anak baik. Aku minum. Siakai, jangan tertipu. Ayo, ayah mendukungmu. Shengjun, lihat aksiku. Baunya wangi sekali. Siakai, jangan minum begitu. Bos, dia minum kayak minum air. Berpengalaman di dunia minuman bertahun-tahun. Dia bisa minum lebih banyak dari... Betul, kalau kau tidak minum, dia akan habiskan semua minuman di meja. Minuman enak. Sangat menyenangkan. Masih ada lagi? Ayo, minum ini. Sangat menyenangkan. Dia minum sebanyak itu. Bos, kita hampir menang. Ayo cepat minum. Wang Xiao, kenapa tidak bisa minum lagi? Saya masih punya banyak untukmu. Kecil, minum ini gak apa-apa? Ini baru permulaan. Meine Maya. Cepetan lihat, Wang He hampir gak kuat lagi. Kenapa aku minum banyak? Kamu kenapa kok muntah? Wang, kalau sudah kalah. Posisi ketua OSIS ini, harusnya kasih ke anakku. Omong kosong, itu baru ronde pertama. Kita main beste Fried. Chen Kai tadi sudah menang, kalian ini curang. Chen Kai. Tidak takut, berani lanjut? Kalah di olahraga, kalah minum alkohol. Apa bisa kamu tandingi dengan kami? Kaya. Berani tidak. Baik. Bapakmu orang terkaya di Jinghai. Apa bedanya antara kaya dan curang? Zaman sekarang, apa yang mau dibandingkan kalau bukan kekayaan? Jabatan ketua ini, aku dapat karena ayahku mengeluarkan uang untuk bangun gedung ini. Kalau mau duduk di posisi ini, harus lebih kaya dari aku. Kalian ini curang. Aku tak ikut lagi. Tak ikut, boleh saya. Lewat bawah selangkanganku. Anggap saja selesai masalah ini. Siapa bilang kita tak bisa banding? Saat ini jangan bikin masalah, oke? Ayahnya orang terkaya di Jinghai, aku mahasiswa miskin. Mana mungkin dibanding? Bilang ayah saja. Ayah. Orang terkaya di Jinghai bukan siapa-siapa. Aku adalah suci dari alam surgawi. Siapa berani bandingkan kekayaan dengan aku? Pengunjung. Yang Kesil. Beri aku uang dan aku akan mengubur mereka hidup-hidup. Karena kalian menawarkan diri, saya memukuli kalian. Kalau begitu, aku tidak akan... Sudah larut malam, jadi saya akan mentraktir semua orang makan hotpot. Kamu dapat ini dari mana? Ayo, coba ini. Suami saya bilang bahwa makan tanpa emas murni 9.999, tidak baik untuk perut. Bokek kayak kamu berani sok keren sama aku. Pergi sana, beliin aku sabu-sabu juga. Cek ini, 10.000, bakar. Cuma satu, gak tulus. Gak punya duit gak usah sok kaya. Hei, tunjukkan padanya arti sebenarnya kekayaan. Siap. 2 unit apartemen pemandangan sungai. Bakar. Astaga.
Rumah kamu kaya banget ya? Ini apartemen mewah senilai 20 juta. Cek ini 50.000. 50.000, uang segini buat nyalain tungku, sampai tahun depan masih dingin. 3 villa pemandangan laut, nilai belasan miliar. Gunakan ini untuk nyalakan tungku, baru bisa api menyala. Nyalakan. Arloji ini nilainya 100.000. Jual saja. Tambah sedikit lagi, agar api tungku menyala kuat, hotpot jadi enak. Ambil uang, ambilkan uang untukku. Belasan miliar buat hotpot yang aromanya lezat. Semua makan sepuasnya. Ini adalah hotpot ternak yang pernah saya makan seumur hidup. Apa yang terjadi padamu, Shihan? Mungkin tadi makan sampah terlalu banyak, jadi sakit perut. Bukan masalah bahan. Lalu masalah apa? Aku tahu. Dia butuh ini. Di dalam sini ada bahan obat terbaik. Membesarkan payudara, menaikkan bokong, mengobati nyeri haid, harta wanita, kecantikan dan perawatan kulit, semuanya sangat efektif. Ini adalah Angelika. Ini danggui 1000 tahun, adalah barang berharga untuk wanita sulit ditemukan. Makan sepotong, semua. Astaga, besar sekali jamur lingzi ini. Jamur lingzi sebesar ini pasti bernilai jutaan, ya. Hotpot harus dimakan seperti ini. Jujur, benar-benar tidak sakit lagi, ya. Menjadi lebih besar. Apa yang menjadi lebih besar? Kulitku, kenapa jadi lebih putih dari sebelumnya? Ini sangat ajaib. Kenapa apinya jadi kecil? Yang mulia, tanganku terasa pegal sekali. Bos, uang sudah datang. Aku ambil 500.000. Kita pasti bisa mempermalukan mereka. Mempermalukan siapa? Ambil uangnya. Bagaimana, Tuan Wang? Mau tanding? Kamu. Hentikan. Kalau nggak bisa, cepat mengaku kalah. Siapa bilang anakku kalah? Ayah. Semua jangan tertipu olehnya. Semua yang terjadi tadi adalah palsu. Serius atau tidak? Apa? Pak Wang, apa maksudmu? Maksud, coba semua pikirkan baik-baik. Pemuda miskin punya uang sebanyak itu. Iya, sejak kapan Chen Kai bisa jadi kaya seperti itu? Dan sertifikat tanah ini, sertifikat palsu. Ini danggui, terbuat dari tepung tapioka. Semua ini barang palsu. Sayang. Omong kosong. Harta karun surga, obat mujarab. Harta karun surga. Bicara besar perlu persiapan. Kenapa kamu tidak bilang kamu dewa langit ya? Penipu ini harus ditangkap. Kak Ai, ayo pergi. Jangan pergi, sayang, nak. Ini belum selesai. Kita lihat nanti siapa yang menang. Berjalan. Menantu perempuan itu. Jangan dekat denganku. Kita tidak begitu dekat. Sebaiknya pikirkan baik-baik menghadapi Wang He besok. Dia tidak akan membiarkanmu lolos jika kau macam-macam dengannya. Xiao Shu, ayo. Jumpa besok, Saudara Santo. Kalian bertiga juga harus mencari tempat menginap. Yang mulia, Anda mau pergi kemana? Orang suci belum pulang ke rumah selama 10 tahun. Tentu saja, saya akan menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak saya. Sayang, aku di sini. Qinya, bagaimana menurutmu tentang Chen Xuan? Bocah kecil, selain mirip suamiku, cabul. Menurutku, dia tidak buruk. Dia tampan, bertanggung jawab, dan tidak takut pada orang berkuasa seperti Wang Tianba. Kamu tidak demam, kan? Kamu jatuh hati pada bocah itu, kan? Tidak mungkin. Aku hanya penasaran saja. Kamu membuatku kaget. Aku mau mandi dulu. Astaga. Aku sungguh tidak jatuh hati pada bocah kecil, kan? Tidak mungkin.
Ini pasti cuma ilusi. Mandi dulu supaya segar. Kenapa kamu ada di sini? Mengapa kita di sini? Ini rumahku. Baiklah, Kingnya benar, kamu memang mesum. Mengintipku tengah malam, nanti aku ajar kamu. Jangan salah paham, aku pulang. Jangan gegabah, aku nggak lihat apa-apa. Masih bilang gitu? Xiao Han, kamu kenapa gak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, kamu jangan masuk. Ada suara apa di dalam? Apakah ada orang di sana? Kecoak saja tidak apa-apa, aku sudah usir. Aneh, rumah tiap hari dibersihkan, kok ada kecoak? Chen Xuan. Kamu berani goda guru. Sayang, dengarkan aku jelaskan, ini semua salah paham, salah paham. Wajahmu kenapa? Masih sakit enggak? Urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Turun semua. Menantu saya hebat sekali. Kemampuan bertarung Si Wei meningkat pesat. Semua siswa harus belajar darinya. Aku tidak pantas untuk mereka. Aku pergi dulu. Kenapa mau pergi? Masuklah. Chen Xuan, mengapa datang? Tentu saja membawa anakku ikut klub bela diri. Hanya siswa yang masuk 100 besar dalam kompetisi tinju seluruh kota setiap tahun yang berhak bergabung dengan klub kita. Kalian bisa? Kalau kamu bisa, kenapa kami tidak? Si Wei adalah ketua klub pertarungan. Chen Kai, aku Lin Siwei hanya suka yang kuat. Dan pria seperti kamu, yang lemah tanpa kekuatan fisik. Aku bahkan tidak akan melirik. Saranin jangan buang waktu. Bagaimana kalau anakku lebih hebat darimu? Hari masih belum gelap. Kalian sudah mulai bermimpi. Kamu ngapain di sini? Jangan lupa, aku bukan hanya ketua OSIS, tapi juga ketua klub taekwondo. Hari ini adalah pertandingan terakhir antara klub taekwondo kita dan klub bela diri kalian. Sesuai kesepakatan, kalau kamu kalah, kamu harus jadi pacarku. Wang He, Sparring Olahraga biasa. Gimana bisa kamu ajukan syarat nggak masuk akal? Kamu cuma guru olahraga, berani-beraninya nasihati aku. Percaya nggak, kalau perlu, bapakku bisa pecat kamu. Kayaknya klub bela diri kalian benar-benar nggak ada orang nih. Nggak ada yang berani maju satupun. Siapa bilang nggak ada? Biar anakku yang lawan kamu. Saya. Kamu mau tanding sama aku? Aku tidak melakukannya. Chen Kai, kau sungguh pengekut. Sampah sepertimu berani mencuri wanitaku, kau akan menyesalinya di kehidupan selanjutnya. Sewai. Aku juga tidak ingin datang. Mengapa kamu begitu lembut? Nak, jangan takut. Ayah bantu dapatkan kepercayaan dirimu. Lakukan saja. Namun, dia memiliki sabuk hitam taekwondo. Ayo kita cepat-cepat pergi. Beri aku kesempatan. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang datang. Apaan? Dia tendang dan hancurkan. Nendang papan kayu itu biasa. Nak, tendang ini. Pelet paha. Nendang papan kayu, disuruh tendang pelat baja. Sulit ya? Nih, pegang. Gimana bisa? Chen Kai, gimana caramu lakukan itu? Aku juga nggak tahu. Tenagaku begitu besar. Bagaimana, Wang Xiao? Anakku menendang hingga pelat baja hancur, lebih hebat darimu? Hanya benda mati saja. Chen Kai, kalau berani lawan aku. Berlawan denganmu. Ibuku bilang, jangan berkelahi dengan orang. Aku tahu, kamu memang pengecut, sekarang seluruh sekolah tahu kamu pecundang.
dia sedang pancing kamu, jangan sampai tertipu. Ini urusan antara kita berdua. Biar aku menangani ini. Urusan pria, jangan campur tangan. Nak, tunjukkan pada mereka kemampuanmu yang sebenarnya. Tapi Kak, kemampuan apa yang aku punya? Cepat, maju. Bocah, hari ini aku akan menunjukkan kamu kekuatan sabuk hitam level 9. Aku menyerah, jangan kena wajah. Bukankah kamu bilang bisa menang? Kenapa dia dipukuli seperti itu? Ini baru saja dimulai. Sucy Jun, Serakan padaku. Dia berani memukul tuan kecil kami, dewa kecil pasti tidak akan membiarkannya. Kenapa jadi begitu dingin? Bocah, sampah sepertimu juga ingin mendekati Lin Siwei? Mimpi, meski aku bosan dengannya, takkan pernah giliranmu. Mati saja kamu. APA? Mengapa Chen Kai seperti berubah total? Tidak mungkin. Sampah sepertimu, mana mungkin jadi lawanku? Aku ini sabuk hitam tingkatan 9. Bagaimana mungkin aku kalah? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Berhenti. Apa yang salah dengan saya? Apa terjadi padamu? Siapa memukulmu? Tuan kecil, Anda menang, yang melakukan semua ini. Apa? Aku memukulnya? Wang He. Ini hanya peringatan kecil. Jika itu terjadi lagi, aku akan memenggal kepalamu. Menantu perempuan. Kali ini, putraku membantumu lagi. Aku tidak bisa menolaknya. Apakah dia mau jadi pacar anakku? Tapi aku punya seseorang yang kusukai. Siapa yang berani mencuri pacar anakku? Menantu perempuan, beritahu aku, dan aku akan pergi dan membunuhnya. Orang yang kusuka adalah... yaitu... Siapa yang mengejar putri saya? Siapa yang mengejar putri saya? Mama. Kenapa kamu di sini? Ada anak nakal di sekolah mengejarmu, ibu datang memberi saran. Ini ibu mertua ya. Dia adalah bos bawah tanah di Jinghai, bahkan Wang Tianba harus menghormatinya sedikit. Kalau dia dengar, kita bisa habis. Siapa yang mengejar putriku? Dia. Bukan saya, abaikan omong kosongnya. Tak punya nyali. Bukan semua orang bisa menarik perhatian saya, Lin King Huang. Mau mengejar putriku, harus lewati ujian saya dulu. PAK Lin. Saya sudah lama suka Xiu. Saya bisa menerima ujian. Anakku juga mau. Ibu mertua, kalau anakku jadi menantu kalian, keluarga Lin pasti untung. Kakak, dia itu ratu dunia bawah tanah. Salah satu ujian saja bisa membunuh orang. Kau tahu tidak? Ada ayah di sini, takut apa? Katakanlah, ibu mertua, ujian apa? Pak Lin, saya berani sejak lahir. Cepat, ujian apa? Semua naiklah. Saya akan pergi. Halo Kek. Halo Kek. Tantangan ini menguji keberanian kalian. Kalian dua, letakkan apel di kepala. Siapa apel yang aku tebas, dia bisa kencan dengan putriku. Pak Lin, kalau tebasannya meleset bagaimana? Maka tanggung jawab sendiri. PAK Lin, mereka semua masih... Apakah ini berbahaya? Aku tidak memaksa mereka, yang tidak berani bisa mundur sekarang. Pak Lin, aku tidak pernah mengejar Siwei. Saya melihat anak ini menempel pada Siwei. Makanya saya memberi pelajaran. Kinshan. Wang He mundur.
Bagaimana kalau kamu Saya kan tidak suka kamu, biar anak saya yang maju. Ini kapak, bisa membunuh orang. Kalau kamu tidak pergi, aku akan tebas kamu sekarang. Mulai. Bos Lin menyuruh melempar, juara lembing, lemparan sangat tepat. Baiklah, kamu datang. Chen Xuan, anakmu jangan-jangan belum menikah sudah meninggal. Dewa rubah. Saya mengerti. Bisa panggil roh dan monster dari penjuru. Siapa yang ingin celaka pasti akan celaka. Lempar. Mati kamu. Tak percaya aku, sini berikan padaku. Aneh, terlalu aneh. Aku tidak salah lihat, kapak-kapak itu kembali. Chen Xuan, apakah ini ulahmu? Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan Chen Xuan? Bagaimana, menantu? Lulus ujian? Aku perlu tahu apakah dia punya kemampuan untuk melindungi putriku. Bawa ke sini. Ibu, berikan padaku. Asalkan kamu bisa anggap saja kamu lulus. Rasanya aku mundur saja. Baiklah, mari kita mulai. Waduh, ini 100 kilogram. Dia bisa mengangkatnya dengan mudah. Pikirkanlah, ibuku menguasai urusan di jalanan bertahun-tahun. Chen Kai, lebih baik kamu menyerah saja. Bukannya kamu itu pandai sekali? Ayo maju. Giliranmu sekarang. Aku harus menyerah, pasti aku tidak bisa mengangkat ini. Ngomong apa sih? Cepat maju. Namun dia masih ingin menjadi pacarku? Memfidelisi. Nah, lihatlah aku. Makan. Makan ini? Tuanku yang muda, ini adalah ramuan ampuh yang telah dimurnikan oleh Kaisar Suci selama lebih dari 1000 tahun. Hanya satu pil saja sudah cukup untuk mengatasi rintangan apapun. Ini adalah harta karun. Hati-hati, kamu bisa makan sampai mati. Apa yang sedang kamu lihat? Makan. Bagaimana tubuhku bisa menjadi seperti ini? Kamu benar-benar mengangkatnya. Chen Kai tidak menyangka dia benar. Bos Lin juga mengangkatnya. Ini hanya membuktikan dia kuat. Tidak membuktikan dia bisa menang. Wah, barang ini hampir 200 kilogram. Bos Lin mengangkatnya dengan begitu mudah. Chen Kai, tidak percaya kamu masih bisa mengangkatnya. Anak, tunjukkan pada mereka, ayo. Wah, Chen Kai mengangkatnya lebih mudah daripada Bos Lin. Siwei, lebih baik mengikutinya. Bapak mertua. Anakku di sini cukup nggak? Nggak mungkin, 200 kilo. Bahkan juara dunia pun nggak bisa angkat seenteng itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Lihat, Chen Kai lagi ngapain. Bagaimana bisa tenagaku begitu kuat? Chen Xuan, kasih aku satu pil Hercules juga. Satu aja, aku juga mau kuat banget. Jadi cowok berotot juga boleh. Ah, nggak usah deh. Kamu pasti hantu, jangan mendekat. Kenapa kekuatanku tadi begitu besar? Mertua, sudah saatnya kita bicarakan soal pernikahan keluarga kita. Tidak, Bu. Kebahagiaan seumur hidupku tidak bisa ditentukan oleh taruhan.
Sudah punya orang kusukai. Sia. Katakan padaku siapa sebenarnya. Chen Kai, bukan kamu. Lupakan saja. Aku mengerti. Chen Xuan, kamu membuat anakku menerima tantangan Lin King Huang, dan kamu Xiao Han. Kamu tahu seberapa berbahayanya ini. Toh kami sudah kembali dan Xiao Kai juga tidak apa-apa. Iya, Bu. Anak itu sudah besar sekarang. Jangan terlalu mengatur dia. Dengan Chen Xuan, kamu bisa tenang. Kalian keluar dari sini. Benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan kepada mereka. Makan apel dan jangan marah. Siapa yang mau makan makananmu? Kamu lihat, sudah 10 tahun masih ceroboh seperti ini. Lepaskan aku. Kamu bisa jalan seperti ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Bertahun-tahun. Pernahkah kamu memikirkanku? Teman sekelas Chen. Kamu mirip suamiku. Kamu teman sekelas anakku. Aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Apa yang kalian lakukan? Xiao Han, jangan salah paham, tidak melakukan apa. Bukan, aku baru saja mau. Aku tidak melihat apapun. Chen Xuan, tunggu saja. Sayang. Bos, sejak Chen Xuan datang, posisi kamu di mata semua orang semakin turun. Bahkan Chen Kai yang tidak berguna itu berani kurang ajar padamu. Tidak bisa mengalahkanmu, aku masih bisa mengalahkan ibumu. Bagaimana persiapan kalian? Jangan khawatir, bos, kami sudah siap. Masalah, Bu. Chen Kai, kalau berani mencampuri urusanku, aku usir kamu dan ibumu dari sekolah. Kalian terlalu jahat. Berani ganggu istriku. Lihat bagaimana aku mengajarimu bersikap. Pindah bayangan. Selesai. Lihat. Apa yang kamu lakukan di sini? Panas, di sini lebih sejuk. Belajar yang rajin. Mantra pembekuan. Hal yang sudah bosan dimainkan sejak usia 3 tahun. Tiga, dua, satu. Buka. Wang He, apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tampaknya itu adalah buah dari perbuatan sendiri. Semua diam. Sekarang mulai pelajaran. Chen Xuan. Kamu yang berbuat ulah, aku tak akan memaafkanmu. Chen Xuan, Ayari Karanya. Siswa jangan berbisik, Chen Xuan, ke depan untuk eksperimen. Mengapa selalu aku? Disuruh ke depan, kamu cepat ke depan. Kamu ini memang mau balas dendam. Kamu duluan mengambil keuntungan. Ini pelajaran kecil. Kamu. Apakah kalian tahu bagaimana cara bereksperimen? Aku mana tahu, orang hanya tahu cara berlatih ilmu abadi. Pernah belajar kimia. Mengubah batu menjadi emas aku bisa, kimia aku sungguh tak bisa. Tapi ini. Pas. Aku sudah diam-diam ganti sampel di atas dengan natrium, kena air langsung meledak. Pastikan dia sepanjang sisa hidupnya duduk di kursi roda. Chen Xuan, kali ini ku lihat kamu mati bagaimana.
Boleh saja, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Kita sudah 10 tahun gak camping. Kalau aku berhasil, kamu harus janji ajak aku dan anak kita keluar camping. Siapa bilang keluarga? Kuanggap kamu setuju. Kamu bisa nggak sih? Cepat sedikit, kami masih nunggu kelas. Pergi. Dia ngapain? Banyak obat dicampur, bakal meledakkah? Mau meledak. Semoga dia meledak. Hati-hati. Lihat itu apa? Cepat lihat. Itu apa? Suka tidak, sayang? Sangat romantis. Jika menyatakan cinta begini, aku pasti menikahinya. Ini bisa juga. Cantik sekali. Ternyata percobaan kimia bisa sangat ajaib. Bagaimana bisa melakukan itu? Tidak usah tahu bagaimana, pokoknya sudah dilakukan. Sampai besok sore ya. Pergi dari sini. Ini tempat untuk berkemah. Bukankah ini danau buatan sekolah? Iya, tempat ini memang indah dan udaranya bagus. Dulu kamu suka merayakan ulang tahun di tempat seperti ini. Bagaimana tahu hari ini ulang tahun aku? Aku tidak hanya tahu hari ini ulang tahunmu, aku juga tahu kamu biasa berkemah dengan suamimu setiap tahun. Bagaimana tahu semua itu? Karena aku adalah suamimu. Kamu. See ya. Kok kalian datang? Kamu datang, kenapa aku enggak? Betul. Hello, Guru Luo. Kingya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kingya, maaf aku terlambat. Dasar tua bangka, di mana-mana ada kamu. Qingya, hari ini ulang tahunmu. Kamu suka ketenangan. Sudah dibersihkan untuk memberikan kejutan. Ayahku adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Tidak seperti beberapa orang. Main tapi pellet. Orang tua sialan, masih perhitungan ke istri suci ini. Lihat bagaimana orang suci ini akan menangani kamu kali ini. Ayo makan. Enak sekali. Ksiu. Ksiu. Kasih aku mau minum. Kamu. Lihat ini. Ini yang harus dilakukan pria. Dulu saat di panggung dewa, aku bahkan memancing naga. Ayah. Anak ini terlalu sombong. Hari ini kita harus mengajarinya pelajaran. Aku mengerti. Anak, aku sudah memancing lebih dari 20 tahun. Kamu mau coba saing aku? Kamu mau tanding apa? Mari kita lihat siapa yang menangkap ikan lebih besar. Yang kalah harus makan semua makanan ikan ini. Dan harus langsung menghilang dari sisi Kingya. Baik, aku setuju. Chen Xuan, kenapa setuju? Kamu tidak punya pengalaman memancing. Bagaimana bisa menandingi? Chen Xuan, jangan gegabah. Lelucon, aku nggak takut padamu. Cukup, Chen Xuan, capek. Kita pindah tempat istirahat. Tidak ada yang boleh pergi. Berani-beraninya kamu menggoda istriku di depanku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hei, ini ulahmu sendiri. Pergi tangkap ikan. Salam ke dalam air dan pang di kale, yang besar ya. Cepat pergi. Lihat bagaimana kamu kalah hari ini. Main sama aku. Kena. Sipat bantu tolong. Ikan sebesar ini. Wah, ini ikan pasti beratnya 10 kilo atau 8 kilo. Chen Xuan pasti kalah. Mana ikanmu? Jangan-jangan kosong lagi. Sudah lama mancing belum dapat. Kelihatan tekniknya nggak bagus. Menurut taruhan, kamu kalah dan harus makan umpan ikan ini.
Aku sudah lihat, di kolam cuma ada ikan kecil. Mana mungkin ada ikan sebesar itu? Jelas-jelas kalian curang. Sukacita menerima kekalahan, yang kalah harus makan ini. Kalau kamu nggak mau makan, aku akan suruh orang kasih makan. Bos Wang, hanya salah paham. Makan umpan ikan bisa bikin sakit. Aku akan suruh dia minta maaf. Dia sendiri yang nggak tahu diri dan bertaruh dengan saya. Hari ini dia harus makan, mau atau tidak. Benar itu. Belum pernah makan yang enak ini kan? Cepat makan ya, anak muda. Kalian benar-benar berpikir aku akan kalah? Li Lukon. Kalau ada ikan yang lebih besar dari ini di kolam ini, aku akan makan pancingnya. Itu yang kamu bilang. Kena. Sepertinya lebih besar dari tadi. Berikan padaku. Ayo. Wadu. Hiu. Hiu, di kolam jelek ini, kamu bilang hiu. Curang, pasti curang. Mata mana yang melihat aku curang? Kalian sendiri nggak punya skill malah memfitnah orang lain. Nggak malu ya? Benar, kalian nggak bisa main. Omong kosong. Ikan mas besar itu kan disangkutin sama ayahku. Kalian yang curang. Jadi itu kalian yang menyangkutnya. Ternyata yang curang itu kalian. Barusan kalah gimana ya? Oh iya, harusnya makan semua makanan ikan ini. Cepat makan ya. Jangan terlalu berlebihan, aku kan orang terkaya di Jinghai. Apa tidak takut menyinggung dan membahayakan masa depan? Apapun posisi ayahku, membuat kalian memancing dengan kami kan jadi keberuntungan besar. Berani bertaruh, tidak tahu diri. Karena kalian tidak mau makan. Aku akan memaksa kalian makan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Beri Tuhan. Makan. Anak kecil, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, Tuhan menunggu pembalasan kalian. Ayo, makan, aku buatkan makanan enak untuk kalian. Ayo. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membalas dendam ini. Tunggu di sini, aku akan cari beberapa ahli, aku akan membuatnya menyesal telah datang ke dunia ini. Bagaimana kamu bisa datang? Kamu kira kamu bisa diam-diam keluar tanpa aku tahu? Ibu juga pernah muda. Ayo, kita temui si pemuda itu. Pak Lin, apa yang membawamu ke sini? Ngurusin mobil jelek ini. Bang, ini nyaman. Nyaman. Pembunuh internasional. Sudah bawa semua barangnya? 17 orang. Ayo. Bumbu jangan tabur begini. Biar aku ajari. Tabur lada dulu. Terakhir oles lagi. Ingat tidak? Ingat. Cheng Xuan, aya aku memanggang. Shen Xuan, pilih Kazi, Anya Bantu Diamemangan, Tidak Bantu. Pergi sana. Mertua datang. Sayang, ayo kita masuk. Halo Pak Lin. Masalah hanya mainan anak-anak, jangan dianggap serius. Pak Luo, jangan khawatir. Saya sangat puas dengan Chen Xuan. Apa yang kamu katakan pada ibumu? Pak Luo. Saya datang kali ini untuk membicarakan pernikahan Siwei dan Chen Xuan. Apa? Ada kesalahpahaman di sini? Terakhir kali, saya kurang sopan, tapi saya puas dengan Chen Xuan. Saya menyetujui dia sebagai menantu. Saya tidak setuju. Pak Lin, kenapa pilih dia? Dari segi status dan posisi, pilih saya sebagai menantu. Lin Qinghuang telah mencapai posisi ini. Perlukah peduli dengan status dan posisi menantu? Chen Xuan, apa yang terjadi? Sahabat, pilih putra saya. Dia berbakat luar biasa, pasti jadi menantu sempurna. Dia belum cukup baik untuk selevel dengan saya, Lin Qinghuang. Saya sudah lulus ujian, mengapa saya masih tidak diterima? Coba kamu tanya dirimu, apakah ujian itu kamu lewati sendiri?
Chen Kai, kamu selalu mengikuti orang lain, takut dan pengecut. Seumur hidup aku tidak akan suka orang sepertimu yang penakut. Bagaimana kamu suka padaku? Kecuali kamu berani berjalan di atas bara ini, beranikah kamu? Baiklah. Aku janji padamu. Jangan gegabah, kami tidak setuju pernikahan ini. Tapi aku tidak mau diremehkan lagi. Aku tidak mau mereka menyebutku pengecut. Chen Kai, mau mati, arang panas. Aku sudah bilang. Aku bukan pengecut. Kalau begitu, lihat kemampuanku. Chen Xuan tidak mau jadi menantuku. Kasih kalian berdua kesempatan. Dulu aku jalan di atasnya untuk mencapai posisi ini. Siapapun yang bisa melewatinya akan jadi menantuku. Tidak, aku masih ingin menyimpan kedua kakiku. Nak, cuma jalan di atas arang, ayo, ayah bantu kamu. Kakak, aku tahu kamu selalu membantuku, tapi kali ini ingin melakukannya sendiri. Kamu serius? Xiao Kai, jangan. Dia. Aku bisa. Dia benar-benar melakukannya demi aku. Sia. Aku akan membuktikan kepadamu. Aku bukan pengecut. Kamu benar-benar melakukannya. Chen Kai, kamu. Akhirnya anakku sudah besar. Di saat seperti ini, kamu masih bercanda. Xiao Kai. Kalau kakimu rusak, bagaimana masa depanmu? Anakku, kenapa kamu begitu bodoh? Dewa minuman, cepat ambil minuman sakralmu untuk anakku rendam kakinya. Anak, cepat masukkan. Minuman sakral, bahkan dengan dokter hebat, kakimu tidak akan sembuh. Menurutku potong saja kakinya. Diam, raja suci. Kakiku sudah tidak sakit lagi. Cepat selesai. Tak sangka ada minuman dua sehebat ini. Chen Kai, ada rasa kebanggaan. Aku yakin kamu jadi menantuku. Aku tidak setuju. Siwe, Chen Kai tulus dan setia, sudah banyak berbuat, tidak membuatmu terharu? Chen Kai, aku tahu kamu berubah banyak demi aku, tapi aku sudah punya seseorang yang kusukai. Orang yang kusukai bukan kamu. Siwe sudah punya orang yang dia suka, kenapa aku tidak tahu? Apakah? Apa-apaan ini? Ada yang mau aku omongin. Lin Xiwei, kamu gak setuju buat bareng anakku, kan? Chen Xuan, aku suka kamu. Apa sih? Ngapain suka aku? Chen Xuan, kamu di sini nggak? Jangan bilang sama dia aku kesini. Chen Xuan, ada yang mau aku bicarakan. Aku tahu Siwe nggak suka kamu. Aku nggak suka. Tapi aku tetap menyukaimu. Kamu membantu Chen Kai tapi ingin menarik perhatianku, meski ungkapkan perasaan padaku. Aku tidak akan menolakmu. Tunggu. Sebenarnya apa yang sudah aku lakukan? Shen Xiong. Kenapa Guru Detong? Aku sembunyi, jangan bilang aku di sini. Masuk. Kenapa kamu di sini? Apa kamu juga ada urusan denganku? Menurutmu, bagaimana dengan kakak? Kamu mau ngapain? Kakakku lebih tua beberapa tahun. Aku juga selalu jomblo. Kakak tahu kamu juga jomblo, gimana kalau kamu pertimbangkan aku? Chen Xuan. Masuk. Jean Gambier Kingia, t'as eu à Q10. Cepat pergi. Apa dia juga datang untuk menyatakan cinta padaku? Chen Xuan, aku datang untuk berterima kasih atas bantuanmu menyembuhkan kaki Xiao Kai. Keluarga, sebagai ayah, kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? Saya tahu, kamu selalu bantu Xiao Kai tumbuh besar. Suami saya sudah hilang 10 tahun. Bisa mencoba mulai yang baru. Kamu tidak mau? Mau. Kami tidak setuju. Chen Xuan, kalian. Chen Xuan duluan lihat, kalian gak boleh rebutan. Kamu lihat duluan, siapa dapat pria ganteng, gak bisa dibicarakan sama sahabat. Kingya, ini kamu yang salah, Chen Xuan cuma mirip suamimu. Tapi dia bukan suamimu, bagaimana bisa? Chen Xuan. Aku mulai berubah pikiran tentang kamu, gak nyangka kamu begini. Punya kekasih rahasia, sekaligus sembunyiin 3.
Sayang, dengerin aku jelasin, aku. Tidak perlu kamu jelaskan. Bukan sayang. Sayang, di hatiku selalu hanya ada kamu, tidak ada orang lain. Pertama, kamu anak yang mirip suami saya. Kedua, saya tidak suka kamu. Jangan muncul di depan saya lagi. Tapi aku suamimu. Kamu pikir ini seseorang yang hilang 10 tahun muncul di depan saya? Apa yang perlu dilakukan untuk kamu percaya? Aku akui, kamu mirip suamiku. Perilakumu, gaya bicaramu, hampir sama persis dengannya. Tapi itu palsu. Bagian seperti mimpi. Sekarang, saatnya bangun. Kamu tidak percaya padaku. Kamu pasti percaya pada loket ini kan? Ini dipahat oleh suami saya. Bagaimana kenapa benda ada padamu? Apakah kamu anak rahasia suami? Dulu saya pergi mendaki gunung. Dibawa seorang tua dari dunia dewa ke sana, saya hanya berlatih 10 hari. Saya tidak menyangka di bumi sudah 10 tahun. Setiap kali saya merindukanmu, saya melihat kalung ini. Kamu benar-benar suami saya. Dulu saya pernah berjanji padamu, setiap ulang tahun bersamamu. Apa kamu sudah lupa semua itu? Kamu benar-benar suamiku. Bu, berani-beraninya mendekati ibuku. Dia benar-benar Chen Xian. Dasar bajingan. Kasih ibuku ramuan penyihir, baik padamu seperti adik, tapi berani dekati ibuku, mau jadi ayahku. Aku tidak takut padamu. Xiao Kai, Liontin Giok ini aku dan ayahmu yang dia benar-benar ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya kamu siap. Waktu kamu SD ngompol, aku yang bolos buat ganti celana kamu. Hanya aku dan ayahku yang tahu ini. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu umur 8 tahun, minta bunga rhododendron di gunung, aku ambil, lalu dibawa pergi oleh orang tua dunia peri, tidak pernah kembali. Tidak mungkin. Rahasia antara aku dan ayah, tidak ada orang lain tahu. Nak, aku benar-benar ayahmu. Aku berlatih agar bisa kembali dan melihat kalian lagi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ini benar-benar terjadi? Aku mengerti. Kamu pasti anak haram ayahku dari hubungan gelap. Aku juga tidak percaya, Chen Xuan. Apakah kamu sengaja membuat cerita bohong ini hanya untuk menolak aku? Tentu saja bohong. Mana mungkin ada hal yang begitu aneh di dunia ini. Semua ini adalah trik penipuannya. Chen Xuan. Ahli ayahku sudah sampai. Hari ini adalah hari kematianmu. Huang Tianba, Aku tanya sekali lagi, kamu mau menikah? mimpi saja. Lalu kamu, mau menikah denganku? Dalam mimpi. Di sekelilingku ini pembunuh internasional. Baik, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pikir baik-baik lalu jawab aku. Pembunuh internasional, sebenarnya apa yang kamu mau? Yang aku tidak bisa dapatkan, orang lain juga jangan harap bisa. Kalau kamu tidak setuju, hari ini adalah hari kematian kalian. Berani sekali. Wang Tianba, Chen Xuan yang saya inginkan, kamu yakin mau jadi musuhku? Kamu hanyalah pedagang. Sedangkan ibuku adalah ratu bawah tanah di Jinghai. Bicara kekuatan, kami tidak takut padamu. Lin King Huang, kamu hanya membuka beberapa bar dan KTV. Kau pikir sudah jadi ratu bawah tanah? Wanita tetaplah wanita, kalau benar harus berperang, aku akan takut padamu. Kamu, panggil orang-orang. Masih zamannya adu jumlah orang, yang diadu sekarang itu jumlah uang. Kamu pikir pecundang-pecundang di sini bisa dibandingkan dengan pembunuh internasional di belakangku? Sepertinya kamu tidak menganggap aku serius. Anak muda, kamu cuma tahu sedikit trik ilusi, sulap. Aku takut padamu. Orang pertama yang kubunuh adalah kamu. Mengandalkan gerombolan di belakangmu. Tambahkan 10 atau 100 lagi. Masih tidak membuatku gentar. Itu kamu yang bilang, biar aku tunjukkan kemampuan nyata mereka. Bagaimana ini? Granat. Kali ini kamu pasti mati. Sudah gila, Wang Tianba, ini kejahatan kamu lakukan. Ya, jelas kejahatan. Hukum tidak akan membiarkanmu. Aku punya banyak uang. Siapa bilang ini kejahatan? Aku yang menentukan. Chen Xuan, datang glakae sini den minta maaf denken belutut. Mungkin aku bisa biarkan kamu hidup. Sama seperti lalat. Kamu pikir aku akan berlutut untukmu? Sampai sekarang masih pura-pura, mau berlutut atau tidak? Aku lempar kamu 2 granat. Jangan.
Bukankah kamu mau meminta maaf? Kami minta maaf. Tidak perlu. Lalat banyak pun tetap lalat. Dengan satu tangan, bisa basmi semua. Saat ini, kamu bicara, selamatkan diri. Cepat lari, dia tidak akan berbuat apa-apa. Harus khawatir tidak ada nyawa. Harusnya mereka. Kau punya 3 detik untuk letakkan senjata dan menyerahkan diri. Aku. Anggap tidak ada yang terjadi. Sudah di ujung tanduk masih ngeyel. Ledakkan dia. Jangan. Jangan. Anakku sayang. Ternyata ayahku hebat. Sepele saja. Chen Xuan. Santo omong kosong. Kukira hebat. Ternyata cuma mati kena ledakan. Bocah, di kehidupan berikutnya belajarlah lebih pintar. Ingard Untug perkaya pada seins. Kalian berhasil membuatku marah. Suara apa itu? Siapa yang bicara? Chen Xuan. Kau baik-baik. Tidak mungkin. Banyak granat meruntuhkan bangunan. Bagaimana kamu tidak terluka? Senjata manusia biasa mau melukai saya? Kalian mampu? Mustahil. Ini bukan hal yang manusia bisa lakukan, kecuali kamu bukan manusia. Sudah berkali-kali saya bilang, saya seorang suci. Di 3 dunia dan 6 jalan, semua makhluk yang melihat saya harus berlutut. Mana semua dewa? Dewa kecil menghormati Raja Suci. Ini. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Sesi. Itu salah kami, orang suci. Cheng Xuan, o tidak, orang suci. Karena kita teman sekelas. Ampuni kami. Saya akan memberi. Ya, saya mau memberikan seluruh aset keluarga Wang kepada orang suci. Saya kembali kali ini hanya untuk berkumpul dengan keluarga, tapi kalian malah menghalangi. Kalian ini sulit dimaafkan. Pergi membersihkan toilet. Anda pergi mengangkut pupuk. Bagaimana, menantu? Dengan saya yang jadi mak comblang. Beri anak saya 1 kesempatan. Untuk usaha kerasmu, aku kasih 1 kesempatan. Lihat kemampuanmu, ya. Xiu pelan-pelan, tunggu aku. Xiao Kai pelan-pelan, hati-hati. Sayang. Kenapa kita punya anak kayak gini? Apa kita bikin akun baru? Jangan.